wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 3, kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani Wirawan, absen 14. Perkenalkan, nama saya Imisa Saputra, absen 11. Perkenalkan, nama saya Farha Yusna Zatin, absen 7. Perkenalkan, nama saya Naila Ramawati Wibowo, absen 19. Kami akan membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Bab 4. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Desentralisasi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu yang berarti lepas, dan cenderum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi, yakni kelompok Anglo-Saxon dan kontinental. Kelompok Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi, maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan baik secara politis maupun secara administratif. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungan guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Kelebihan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang untuk memperingan manajemen pemerintah pusat. B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. C. Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. D. Hubungan yang harmonis dapat ditingkatkan dan dapat lebih dioptimalkan gairah kerja antara pemerintah pusat dan daerah. E. Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. F. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk, karena keputusan dapat segera dilaksanakan. G. Bagi organisasi yang besar, dapat memperoleh manfaat dari keadaan di tempat masing-masing. H. Sebelum rencana dapat diterapkan secara keseluruhan, maka pada awalnya dapat diterapkan dalam satu bagian tertentu terlebih dahulu, sehingga rencana dapat diubah. I. Resiko yang mencakup kerugian dalam bidang kepegawaian, fasilitas, dan organisasi dapat terbagi-bagi. J. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan-kepentingan tertentu. K. Desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah karena sifatnya yang langsung. Adapun kelemahan desentralisasi diantaranya adalah sebagai berikut. A. Besarnya badan-badan struktural pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks, yang berimplikasi pada lemahnya koordinasi. B. Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. C. Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. D. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. E. Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan atas 3 bagian. Yang pertama yaitu desentralisasi politik, yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri
bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Yang kedua, desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak golongan-golongan tertentu dalam mengurus golongan kepentingan tertentu dalam masyarakat baik terikat maupun tidak pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi bagi petani. 3. Desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri, seperti ritual kebudayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu progres penyerahan sebagai wewenang. Dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintah daerah. Dilihat dari fungsi pemerintah, desentralisasi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. A. Satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. B. Satu-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien. C. Satu-satuan desentralisasi lebih inovatif. Kemudian yang terakhir, D. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. 2. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasannya masing-masing. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya. Di sini saya, Farha Ismazatin, akan menjelaskan bagian keempat, yaitu landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu 1. UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. 2. UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 3. UU Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. 4. UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 6. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. 7. UU Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 8. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 9. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 10. Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 11. UU Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004. 12. UU Nomor
2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 di tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan yang ke-13 yaitu yang terakhir UU Republik Indonesia tahun 2015 nomor 9 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya yang kelima yaitu nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama ada nilai unitaris, yaitu nilai yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua yaitu nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan deskonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada kabupaten atau kota dengan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dimensi politik. Kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua, ada dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Yang ketiga, kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang dianut adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Seperti nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Bertanggung jawab, pemberian otonomi daerah diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dan dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan lebih maju. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti prinsip kesatuan, prinsip real dan tanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Sekian dari kelompok kami. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.